rahmah, barakah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga semoga halaqah kajian pagi ini menjadi jalan, menjadi wasilah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan segala kesulitan hidup kita, Allah sembuhkan semua penyakit yang ada dalam tubuh dan jiwa kita, Allah sukseskan hidup kita di dunia dan di akhirat dengan bahagia, dibungkus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kajian lanjutan dari yang sebelumnya. Sudah dua kali kita bicara soal ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang langsung menunjuk kepada al-amwal, mal, al-amwal. Ada al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah, al-mal wal banun, harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi ada yang lebih baik dari itu, dari perhiasan, dari hanya sekedar perhiasan dunia itu. Kalaupun kau tidak memilikinya, tidak mengapa, karena ada yang lebih baik, lebih penting. Al baqiyatus salihat, yaitu amal saleh. Al baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Allah bagi kita semua. Apalagi kalau kita punya dua-duanya. Kita punya al-baqiyatus salihat, amal saleh. Al-baqi dia kekal. Kalau kita beramal, kita titipkan di hadirat Allah, dia kekal. Sekarang kita lupakan, nanti dia datang pada waktunya, membuat surprise bagi kita. Ketika kita mulai cemas dengan prosesi mizan, timbangan, prosesi hisab kelak di yaumul qiyamah, maka dia akan datang memberi ketenangan, ketentraman kepada kita. Al-baqiyatus salih, termasuk hadir kita pada pagi hari ini. Gak seberapa tenaga yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian. Tekedah motah calik we Pak, jadi gak akan menghabiskan tenaga, tenang saja. Paling rada mikir aja dikit lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini akan jadi bekal kita kelak di yaumul qiyamah. Dia akan menghampiri kita pada saat kita sudah mulai takut menghadapi hisab. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ketika hari saat azab sudah dekat bagi orang-orang yang pendosa, kelihatan. Orang kafir pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Daripada harus hisab dan masuk neraka seperti ini, mendingan lebih baik dulu waktu di dunia aku jadi debu aja lebih baik. Daripada menyandang nama besar, pangkat tinggi, harta melimpah, tinggal di perumahan mewah, anak istri membanggakan di dunia, tapi di akhirat dihisab tidak sukses, bahkan di yaumul qiyamah masuk ke neraka Allah dengan berbagai jenis neraka, neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor, dan berbagai neraka lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan halaqah kita hari pagi ini sungguh-sungguh akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita, meridhoi segala apa yang sudah kita lakukan, melipat gandakan pahalanya. Ingat, tidak ada yang sempurna. Diri kita dan amal kita nggak ada yang sempurna. Tapi untungnya kita menyembah Allah yang maha sempurna. Jadi Allah sempurnakan nanti amal-amal kurang kita. Jadi jangan terlalu khawatir dengan sholat-sholat kita yang rasanya masih jauh kalau dibandingkan dengan sholat Rasulullah. Ibadah maliyah kita dibandingkan ibadah maliyah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Karena mudah-mudahan kita berharap Allah akan menyempurnakan kekurangan kita. Yang berikutnya, hadirin berbahagia, saya juga ingin ingatkan kita semua
Wa qalu law kunna, kalau saja dulu kita di dunia, nasma'u aw naqilu, mau mendengar dan mau memikirkan tentang kajian-kajian, sebentar saja duduk 1 jam, setengah jam, 3/4 jam, atau sampai 2 jam, mau ikhlas duduk, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita akan ditakdirkan tidak akan ada di neraka sa'ir. Kata mereka mau dimasukkan ke neraka sa'ir. Mereka melakukan penyesalan. Kata Allah, kalau saja dulu kami rajin ngaji, rajin hadir di halaqah dan kajian, rajin mendengarkan ceramah, rajin memikirkan apa-apa yang memang wajib kita pikirkan dalam kajian agama, kita tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan tentang penyesalan mereka. Kita termasuk yang tidak menyesal. Mudah-mudahan dengan penyesalan itu paling-paling kita menyesalnya, aduh kenapa tidak sesoleh seperti mereka tuh, para kiai, para ulama, tabi'in, kenapa kita tidak semulia para sahabat yang mereka satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan khawatir, meskipun kita beda surga dengan Rasulullah akan ngelongok kita, Pak, satu-satu dilongok nanti. Umatnya didatangi satu persatu di surga masing-masing. Jadi kalau surganya paling tinggi, akan bisa turba melihat ke surga-surga yang lain, jannah-jannah kita. Ya mudah-mudahan ini jannahnya jannah yang dekat-dekat dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadis kama rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Hassinu amwalakum bizzakat. Bentengi hartamu yang dititipkan Allah kepadamu dengan zakat. Jelas banget ya kalimatnya. Hassinu amwalakum bizzakati. Bentengi harta yang Allah titipkan kepadamu di rumahmu, di rekeningmu, di tanah-tanahmu, di kekayaanmu, bizzakat, dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan berobatlah akan penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Dan yang ketiga, wa'iddu lil bala'id du'a, dan siapkan selalu berdoa, minta kepada Allah agar terhindar dari segala mara bahaya, bala, ujian yang berat. Kan susah kalau sudah tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi. Siapa yang bisa nolak? Siapa yang bisa lari, Pak? Gak ada yang bisa. Maka berdoalah kepada Allah, kata Rasul. 3 pesan beliau di hadis ini. Hassinu amwalakum bizzakah, bentengi hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, berobatlah, minta kesembuhan kepada Allah dengan sedekah-sedekahmu. Dan yang ketiga, angkat tanganmu, berdoalah kepada Allah agar terhindar dari segala bala, sekecil apapun bala, karena dia akan jadi ujian. Bisa jadi pahit rasanya, bisa jadi terlalu manis rasanya. 3 itu. Nah, yang kita mau teruskan adalah tentang hassinu amwalakum bizzakah, bentengi hartamu dengan zakat. Jadi zakat itu benteng ternyata. Benteng itu adalah perisai. Perisai itu protect. Jadi kalau kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala, syariatnya motor harus dikunci di tempat parkir, mobil harus dikunci. Yang penting tawakal saja kepada Allah. Kata Rasul, tawakalmu kepada Allah, sempurnakan syariatnya. Dengan cara apa? Dengan cara kunci. Bahkan di satu daerah yang rawan mah kuncinya ganda ya Pak ya, kunci ganda katanya. Saya nggak tahu yang ganda itu gimana. Kunci setang juga, kunci pelak juga, kira-kira begitu.
Udah gitu dititipkan kepada Allah. Ada ini tabi'in yang mengajarkan, titipkan kepada Allah juga dengan kalimat-kalimat Allah. Bacakan surat Al-Ikhlas minimal, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum kau tinggalkan hartamu itu, karena dia titipan Allah yang kamu harus jaga. Sedangkan kamu harus meninggalkannya mungkin 1 jam, mungkin 2 jam di tempat yang keramaian orang. Dan orang ramai itu Pak, hatinya macam-macam, imannya pun macam-macam. Bahkan ada yang sama sekali tidak beriman. Ada yang dari rumahnya sudah niat mau mencuri. Bahkan dari minggu lalu sudah berniat mencuri. Bahkan sudah ada yang pesan spion. Spionnya persis dengan mobil bapak. Spion saya hilang, pesan spion ya, mobil X tahun sekian. Ya nanti jangan khawatir. Wah, dia udah begitu dapat pesanan seminggu dia cari tuh mobil orang yang sama tahunnya, keluarannya, bahkan warnanya sama. Ada yang begitu sudah niat sejak awal. Syukran kan. Sejak awal sudah niat. Meskipun waktu dia belum mencuri, niat mencurinya itu belum ditulis sebagai dosa. Begitu ngelihat mobil, mulai dia, ini dia yang mangsa. Maka kata tabi'in, salah satu tabi'in pada masanya, titipkan kepada Allah, bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kunci dulu, tapi kunci ganda. Udah gitu titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan ini milikmu, hanya dengan kehendakmu. Bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kata tabi'in, insyaallah sudah ikhtiar, mau hilang juga sudah tanggung jawab sama Allah dia itu. Allah memang hendak mengganti mobilmu dengan cara Allah, dan itu menjadi jalan ampunanmu dan kemuliaanmu. Kan dahsyat Pak, bener ya? Begitu keluar dia, mobil nggak ada. Sudah, aku titipkan sama Allah kok. Allah tahu siapa yang ngambil, dan Allah sudah punya rencana lain buat aku, akan menggantinya dengan yang lebih baik. Wakhluf alayya bi khairin min. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi benteng salah satunya kata Rasul adalah az-zakah. Keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Mobilnya 1 yang dipakai. Buat ada ide ke kantor, ngantar ibu, ngantar anak-anak, terus gitu. Pakai supir, karena kan kita ditunda di kantor Pak. Ke kantor dijajab sama supir. Supir pulang lagi karena harus ngantar ibu ke arisan, ngantar ibu ke pengajian, ngantar ibu, kegiatan ibu lebih banyak biasanya. Karena bapak-bapak kalau sudah di kantor calik. Calik itu artinya ngurus pekerjaannya di kantor terus sampai nanti hendak pulang. Nah, ibu-ibu yang di rumah, Pak, Mama teh hari ini pagi-pagi ke Bu RT, terus siangnya mau kuliner bareng, sorenya ada arisan, bla bla bla. Ya nggak apa-apa, asal nanti papa pulang bisa dijemput. Mobil itu dipakai. Bagaimana mobil yang dipakai ini dikeluarkan nggak zakatnya? Kira-kira begitu. Supaya dia berkah perjalanannya, dijaga Allah selalu, melahirkan kebaikan demi kebaikan. Kalau hendak pemiliknya teringat, terlintas hal yang tidak baik, dia akan segera diingatkan oleh Allah dengan hadirnya mobil itu. Diingatkan oleh Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dia diingatkan oleh Allah, segera dia istighfar. Astagfirullahalazim. Ada pikiran buruk nih, jelek nih, istighfar. Allah jaga. Allah jaga. Nah, itu bagian dari fungsi zakat. Harta yang dizakati itu akan selalu Allah hadirkan penjaga-penjaganya. Tiba-tiba satpamnya giliran mobil kita, dia selesai makan siangnya, sehingga pencuri jadi nggak jadi Pak. Padahal sudah dilihat, tuh nggak ada yang jaga nih. Giliran sampai ke mobil kita, satpamnya sudah selesai makannya. Allah hadirkan siapa saja yang Allah berkehendak menjadi jalan diselamatkannya, maka itu yang terjadi. Maka kata Rasul, hassinu
amwalakum bizzakah. Hitung 2,5%. Nggak banyak kok, cuma 2,5%. Keluarkan. Ustadz, kalau yang dipakainya tiap hari gitu berapa? Apakah tiap tahun? Nggak usah, kata Rasul. Kalau yang kau pakai buat kehidupanmu, keluarkan cuma sekali dalam kepemilikanmu. Sepanjang kamu miliki mobil itu, cukup sekali saja zakatkan. Nggak usah tiap tahun. Yang tiap tahun mah yang jadi simpenan. Misalnya punya lagi mobil 2, ternyata dipakai juga buat anak-anak. Karena sudah harus kuliah jauh, kuliah ke Jatinangor, ada yang kuliah ke Ganesha, ada yang sekolah, jajap lagi. Tadi bapak pakai buat di kantor, ini dipakai juga buat jajap anak-anak, jadi 2 punya mobil. Dan dipakai semuanya, nggak ada yang idle. Cukup sekali zakatkannya, di awal atau di akhir. Ternyata bapak beli mobil 1 lagi. Kenapa beli lagi Pak? Kan kita udah nggak butuh lagi nih. Garasinya juga kan cukup cuma 2 aja. Ya nggak apa-apalah, ini mah buat investasi mah. Nah, mulai bicaranya apa? Investasi. Mulai mobil mewah dibelinya. Dipakainya jarang. Hanya kalau diundang oleh orang kaya. Siapa yang undang kita minggu ini mah? Pak Edi, Pak. Siapa Pak Edi itu? Itu yang rumahnya paling bagus di pojok situ, Pak. Oh ya, ya udah. Hari ini kita kondangan pakai Alphard ya. Dikeluarkan Alphard. Ya rada ria lah itu kan. Bawa, siapkan supir telepon, awas ya, sampai di tempat parkir juga kamu cari parkirnya yang teduh. Jangan menantang matahari ya, karena ini milik Allah, harus dijaga baik-baik ya. Kamu nggak boleh ninggalin mobil itu. Kalau mau pipis di bagian sana. Ya, nanti ini buat makan kamu, di situ nanti ada sebelah. Ya kalau bapak lama kamu jajan. Ditungguin sama supir teh. Ada debu matuk dikit dilap. Debu entep lagi 2 ditiup. Liatin kiri kanan depan belakang. Wah, dijaga dia. Dia utusan Allah. Berapa kali dia dizakati mobil yang ketiga itu? 2,5% tiap tahun. Loh kok tiap tahun? Karena dia investasi. Pak, investasi di mobil mah cuma ria doang, Pak. Harganya kan ini udah hampir 1,7. 1,2 sama ini yang baru 1,7. Duit kita di situ diem. Itu pun kalau dijual nanti kurang lagi. Dia lalu ada apa namanya, penyusutan nih Pak ya, ada penyusutan. Mending juga beli tanah lah kalau investasi mah. Oh gitu ya mah, dijual lah mobilnya, nyusut tuh, belikan tanah, keluarkan zakatnya. Begitu dibelikan tanah, beda bentuknya. Padahal tadi harus habis beli mobil Alphard, begitu dipakai 1 tahun, dia udah dibayar tuh 2 tahun keduanya. Akhirnya ada yang butuh mobil itu, kemudian mau ditukarkan dengan tanah, beliau beli tanah. Begitu beli tanah, zakatkan lagi tanahnya itu, supaya terjaga lagi, supaya terbentengi lagi, terbentengi. Jadi nggak usah kita capek-capek. Maka jangan sampai harta itu, kan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang tidak dipedayakan, tidak kurang zikir, salat dan zakatnya kepada Allah, cukang lantaran perdagangan dan jual belinya. Jadi perdagangan, bisnisnya, karirnya tidak membuat zikirnya berkurang, tetap zikirnya banyak. Salatnya tetap pada kualitas terbaik. Zakatnya dan sedekahnya tidak berkurang. Meskipun pangkatnya naik, bahkan lebih banyak lagi sedekahnya. Hartanya makin melimpah, lebih banyak lagi zakatnya. Nggak pernah perhitungan, nggak bisa gini. Dulu saya pernah Pak, ada orang yang habis pulang haji, sama-sama dengan saya di Arafah. Ini udah puluhan tahun.
Begitu pulang ke Indonesia, 1 bulan setelah itu nelfon, Ustadz, alhamdulillah kelihatannya ini bagian dari ijabah di Arafah. Kenapa rupanya? Saya dapat undian dan dapat mobil Mercy baru. Alhamdulillah, ngiring binga Pak, ngiring bahagia bagja. Dari Allah itu teh Pak, kata saya. Iya, pasti dari Allah. Gimana memang caranya Bapak dapat undian teh? Dari bank, saya nasabah, lalu diundi setiap pemilik akun, dan alhamdulillah akun saya keluar. Nomor rekening saya keluar. Bapak nggak keluar apa-apa? Enggak, hanya jadi nasabah saja. Ya nggak apa-apa, halal mudah-mudahan Pak. Gimana Ustadz nih supaya berkah? Keluarkan zakatnya Pak, kata saya. Insya Allah Ustadz, insya Allah. Nanti saya datang ya. Datanglah kepada saya ke kantor. So, tolong hitungin Ustadz ya. Ini harganya berapa Pak? Ini harganya waktu itu 1M. Mercy itu Pak, yang baru. Sekitar 1M sana Ustadz. Itu udah termasuk pajak-pajaknya tuh. Jadi berapa? Ya 20%. Saya bilang, hah? 20% Ustadz? Bukankah zakat itu 2,5%? Iya, 2,5%. Kalau zakat itu yang Allah titipkan melalui tenaga Bapak, usaha Bapak, keringat Bapak, gitu. Kenging nabung, saving itu 2,5% Pak setiap tahun. Ini berapa persen jadinya? Ini 20% Pak. Hah? Mahal sekali kata dia. Wah, mulai merah mukanya. Padahal 80%-nya pemberian Allah, benar nggak? Allah hanya minta 20%. Jadi mobil ini kalau harganya 1M, zakatnya 200 juta Ustaz. Iya. Coba waktu kemarin Anda bilangnya jangan 1M. 200 juta gitu ngomongnya lah. Nggak akan keluar tuh angka segitu. Tuh bangga banget begitu. Ini harganya segitu loh Ustaz. Waktu saya bilang 20%, dia mulai merah mukanya. Pak, jangan gitu. Allah tahu, Allah sedang melihat Bapak. Para malaikat sedang mencatat reaksi Bapak. Reaksi syukur atau reaksi kufur, kata saya. Allah sudah kasih nih. Mau dikufuri, mau disyukuri. Waktu kita di Mekah masih belum ada mobil itu, betul ya? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah nanti Ustaz, nanti kita ngobrol lagi. Gak kuat hati dia. Rupanya dia cari Ustadz juga yang rada lebih muda dari saya. Mungkin bisa lebih cincai gitu. Jadi 10% lah gitu. Ujungnya telepon juga. Udah ya jadinya tetap segitu Ustadz. Ya. Bapak emang kemana lagi tuh nanya? Iya ke beberapa Ustadz. Oh berarti dia nggak percaya sama saya. Ya sudah, terus gimana nih mau dikeluarin? Udah saya jual aja mobilnya, dia bilang gitu. Dijual mobilnya. Keluarin zakatnya 20%, saya bilang Pak. Iya insya Allah. Aman insya Allah. Hilangkan dari pikiranmu mobil itu lagi. Nanti kalau nanti beli Pak, kalau nanti membeli Bapak jangan tidak akan 20%. Kalau Anda beli 2,5% saja zakatnya. Kalau disimpan mobil itu jarang dipakai kayak Alphard yang tadi, keluarkan setiap tahun. Tapi kalau mobil itu dipakai tiap hari, kebutuhan Bapak keseharian, cukup sekali dalam sekali pembelian. Ya, jadi sekarang gimana? Mau dipakai terus? Mau disimpan saja? Agama syariat itu Pak, akad itu penting banget, akad. Akad itu apa? Niat. Maka kata Rasul, innamal a'mal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqa Rasulul Karim. Kama rawahul Bukhari wa Muslim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kalau misalnya Pak sistem ekonomi kayak murabahah dengan niat akad murabahah,
tidak pinjam uang, itu jadi halal. Padahal duitnya nilainya segitu-gitu juga. Tapi yang satu halal implikasinya, yang satu menjadi haram. Mah, kelihatannya si Neng butuh motor. Ya jangan gede-gede motornya Pak, nggak usah pakai X-Max. Wah nyebut saya ini X-Max. Ya, jadi apa aja, ya udah yang Beat aja terbaru. Berapa sekarang Pak harganya Pak? Kita lagi ngomongin zakatnya ya, bukan jual belinya ini. Karena saya tidak sedang berjual beli. Saya sedang membicarakan, kita sedang mengkaji tentang zakatnya, cara pembeliannya, sistem ekonominya. Berapa Pak? 14 juta ya Pak ya? 14-15 juta. Duitnya ada berapa? Duitnya ada 2 juta. Pengen beli yang 15 juta. Yang terpikir sama kita gimana tuh Pak? 15 juta, uang cuma 2 juta. Jadi 13 juta dari mana? Kredit itu gimana sistemnya? Apa niatnya? Akadnya kayak apa? Apakah pinjam uang ke bank, lalu kita beli motor? Atau tolong belikan sama bank, nanti kita beli ke bank? Dua caranya. Kalau kita pinjam uang sama yang sahibul mal, pemilik uang, pemilik dana, pinjam uang 13 juta, ada uang saya kurang, saya mau beli motor. Udah begitu dapat uangnya, keliling tuh Pak, cari motor, dapatlah 15 juta, beli, transaksi jadi. Bayar tuh Pak yang 13 juta kan ya, tiap bulan jadinya ya, apa namanya itu Pak? Kredit. Kredit, dari pinjam uang kan kredit. Begitu kredit bayar, ternyata lebih tuh. Bukan 15 juta lagi dibayar selama 2 tahun. Sampai 17, bukan 17, sampai hampir 20 juta. Maka kelebihannya 5 jutanya apa itu Pak? Riba. Allah mengatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Cara yang barusan saya sebut pertama, oleh Al-Quran disebut kedua, dan itu riba. Gimana supaya tidak riba? Niatnya, caranya. Duitnya itu juga. Butuh uang 15 juta, 13 juta, punya uang 2 juta. Jadi gimana Pak? Ya motornya ini, Bapak udah sepakat itu motornya? Iya, saya dari finance Pak ya, kata dia. Finance syariah. Jadi saya beliin Bapak motor ini, saya beli Pak. Kata finance, saya beli. Finance itu beli dari dealer 15 juta. 15 juta nih Pak, saya beli. Oke, Bapak udah setuju motornya ini mau belikan nanti dari saya Pak ya? Saya beliin buat Bapak. Bapak beli ke saya kan? Jadi transaksinya apa nih Pak? Pinjam duit atau jual beli? Jual beli. Ini 15 juta Pak. Nah, Bapak mau bayar pertama 2 juta. Nanti Bapak tuh kalau mau bayarnya cash apa enggak nih Pak? Bayar enggak? Saya enggak punya uang. Kalau uang saya cash, enggak punya uang. Nah, saya jual motor ini jadi 20 juta Pak. Harganya kan 15 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta. Pertanyaan saya, kalau jual beli 5 jutanya apa itu Pak? Profit, untung bagi penjual. Ya udah saya bayarnya nanti di split aja ya Pak ya. Ya udah sepakat, Bapak punya untung 5 juta dari saya. Split saya bayarnya tiap bulan aja. Bayarnya tiap bulan. Cara kedua ini disebut jual beli. Jual beli ini dibolehkan. Ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi duitnya mah segitu-gitu juga, bener Pak ya? Kan rugi coba. Sudah dapatnya 5 juta dapat neraka. Mendingan dapat 5 juta tidak masuk neraka. Dia diridhoi Allah, mudah-mudahan berkah. 5 jutanya berkah, yang pakai motornya juga berkah. Yang pakai motornya juga berkah. Nah, ini mulai Pak ya. Nah, itu bedanya di mana bedanya Pak? Bedanya di akad. Niat masing-masing dan akad perjanjiannya kayak apa? Akadnya jual beli, bukan? Jadi saya beli Pak dari Bapak ya,
20 juta saya bayar tidak kontan, saya bayar tiap bulan Pak. Saya cicil Pak ya bayarnya. Oh iya, sepakat, tulis hitam di atas putih. Nah, itu namanya murabahah. Sistem murabahah. Kembali. Nah, ini cara-cara ini ditarik ke dalam Quran. Gaya hidup kita keseharian ditarik berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Jadi dia disebut murabahah. Mudah-mudahan jadi. Nah, sekarang shifting aja. Kalau kita miliki apa-apa, dirubah aja akadnya. Jadi akad jual beli. Kan tijarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa itu tijarah yang menyelamatkan kita dari azab? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Jadi itu tijarah tunjina min azabin alim, min azabillahil alim. Nah, gitu Pak. Jadi zakat itu benteng dari hidup kita, dari harta kita maksud saya. Dan harta itu titipan Allah. Kalau Allah meminta lebih dari 2,5% pun monggo. Saya khawatir kalau orang nggak pernah ingat sama kewajiban zakatnya 2,5%, Allah ambil itu, nanti Allah akan ambil dengan cara paksa. Allah ambil dengan cara paksa itu bisa jadi tercuri motor mobilnya, bisa jadi kebakaran, bisa jadi kebawa palit, banjir bandang, atau tertimbun longsor. Cara Allah itu banyak banget dan bagi Allah gampang. Cukup Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah cukup kun fayakun. Innama amruhu idza aradallah. Kalau Allah sudah berkehendak segala sesuatu kun fayakun. Gitu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya kira kita harus diskusi ya. Pertanyaan ini cara ngitung-ngitung yang lain, mana yang belum jelas dari penghitungan zakat. Zakat itu mulai dari 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Yang tadi yang contoh 20% itu Pak ya. Jadi 2,5%, 5%, 10%, 20%. Gak boleh ngarang-ngarang lebih dari itu. Gak boleh ngarang. Itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, angka-angkanya. Dan zakat fitrah Bapak berapa Pak? Di sini berapa zakat fitrah? 2,5 kilo? Ya. Berarti Bapak Ibu makannya setahun berapa kilo? 2,5 kilo itu 2,5% berarti 100 kilo kan? 100 kilo bagi 365 hari. Setiap hari segitu Bapak makan beas. Tapi jangan berasnya dimakan, nasinya. Sehari segitu bagi 3. Kalau makannya pagi ngarah rada encer di cayan, ngarana bubur. Kecuali ada bubur yang nggak tumpah dibalikin. Ada ya bubur yang nggak tumpah dibalikan. Atau siangnya makan nasi keras, atau nasi yang dikeraskan dibungkus. Namanya nasi apa yang kita makan juga itu? Lepet, lontong. Yang penting nasi. Berapa jadi makan nasi Pak? Kalau bayar Bapak 2,5 kilo, saya khawatir kita zolim terhadap kewajiban zakat fitrah kita. Makannya hampir 2 kintal, tapi bayar cuma 2,5 kilo. Harusnya 2 kali 2,5 kilo tuh Pak. Mestinya 5 kilo ya, bener gak?
Kalau yang makan-makan, ini kelihatan ini makan kelas kecil semua ini. Ini kelas irit semua makannya. Cuman mungkin jajanannya yang banyak. Bakso Malang, bakso tahu, bakso aja setiap yang lewat di stop kan. Terus ada putu mayang, ada putu, berbagai putu. Ayo, mari kita diskusi. Saya buka buat bagaimana praktik ada kasus-kasus di kita yang terjadi. Iya Pak. Terima kasih Ustaz. Kalau misalnya karena mengurus program dari perusahaan itu ketentuan dari manajemen perusahaan, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian apakah kendaraan yang kita miliki karena program COP itu berkah? Karena harga akhirnya memang lebih besar dibanding dengan harga yang di price list itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya ini sudah kita hitung, ternyata jagatnya adalah X rupiah. Kalau X rupiah itu tidak kita akadkan dengan penerima zakat, itu peruntukannya bisa kita hitung. Jadi peruntukannya itu apa maksudnya? Misalnya ada 2,5 juta. Kemudian udah kita kita pakai untuk cuma berkah itu kita berikan kepada bapak dan bapak. Apakah itu boleh? Terima kasih. Baik. Allah mengatakannya di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, dan seterusnya sampai Ibnu Sabil. Zakat itu jelas banget. Kata innamas shadaqat di situ itu zakat. Zakatnya zakat mal. Hampir seluruh ulama mengatakan innamas shadaqat di ayat itu adalah zakat mal. Maka zakat mal itu kata Allah jangan sampai salah menyampaikannya. Dia disebut detail sama Allah, detail banget. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Itu jadi 8 asnaf. Nah, sekarang 8 asnafnya bagaimana kita tuh Pak? Kan udah zakat nih, akarnya tuh zakat bentuknya. Tapi disalurkannya tidak kepada yang 8. Maka dia salah penyaluran, niatnya sudah benar. Maka dia jadi batal zakatnya. Karena tidak tepat sasaran. Salah mustahiknya. Karena zakat mah terikat masyrut bil mustahik. Dia terikat dengan syarat adanya mustahik dalam ayat itu. Jadi harus cari dari 8 itu. Nah, jangan salah Ustadz, itu kan saya kalau Jumat berkah ngasihnya ke fuqara masakin. Kan ada fuqara masakin. Nah, dicarinya benang merahnya. Bisa jadi benar sampai di situ koma. Tapi betulkah tidak ada asnaf yang lain yang lebih membutuhkan, lebih aulia, lebih aula, lebih utama, lebih membutuhkan maksudnya? Kalau ada, kita udah salah lagi tuh Pak. Ternyata ada orang yang di sekeliling kita sedang terlilit hutang pembiayaan kehidupan kesehariannya. Gorimin. Padahal kita sedang berbagi-bagi zakat kita kepada fakir miskin misalnya. Pada saat itu kurang tepat jadinya. Saya katakan kurang tepat. Karena ada yang sedang menyambung nyawa, dia sampai nggak bisa keluar rumah, anak-anaknya nggak bisa lagi berbuat apa-apa, nggak bisa sekolah, makan pun susah. Karena dia termasuk mukhtar yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Maka al-mahrum ya,
maka kita termasuk tidak tepat menyalurkannya. Jadi niatnya sudah benar tapi nggak tepat penyalurannya. Kalau sudah tidak tepat, resikonya la tuqbalu, tidak diterima ibadahnya. Kalau zakat sudah tidak diterima zakatnya, tidak memenuhi syaratnya, dia jadi apa? Turun level dia, jadi sedekah biasa. Dari mana kajiannya? Sama seperti Rasul mengatakan, man addaha ba'da shalah atau qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau mengeluarkan zakat fitrah ya, kalau dikeluarkannya sebelum sholat id, maka itu zakat yang diterima. Begitu dikeluarkannya setelah sholat id, maka dia hanya menjadi sedekah saja. Oh, jadi ada turun level nih Pak. Dari zakat karena tidak diterima, tidak efektif, zakat tidak memenuhi syaratnya karena ada asyartu wal masyrut di situ, tidak terpenuhi, maka dia turun levelnya menjadi sedekah. Jadi yang tadi itu apakah jadi sia-sia Ustadz? Enggak ada yang sia-sia. Semua amal ibadah maliyah itu enggak ada yang sia-sia. Cuman kalau yang tadi pokok dia zakat, karena tidak sesuai sama syarat masyrutnya, maka dia turun level menjadi sedekah biasa. Kalau dia jadi sedekah biasa, bagaimana tuh kewajiban saya? Belum gugur berarti, gitu. Itu resiko-resikonya. Ini pertanyaan dari ujung ya Pak ya. Kalau teknisnya tadi saya nggak cukup menangkap sebetulnya. Jadi dari ujungnya kalau itu udah dikeluarkan zakatnya, lalu 2,5 juta itu kita pakai, diniatkan dia zakat, sebutnya, tapi kita keluarkannya untuk Jumat berkah misalnya ya. Nah kalau tidak tepat sasaran dia jadi sedekah saja. Nah, kalau sedekah mah tidak ada keharusan ijab dan qabul. Memang kalau imam dari 4 mazhab yang mewajibkan ijab qabul itu Imam Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan selalu hal-hal yang wajib itu dengan ijab dan qabul. Ijab supaya sama-sama antarodin, sama-sama ridho. Pak, ini ada uang sedikit, ini zakat. Saya lihat Bapak ini masuklah mustahik, pakailah dah, masuklah mustahik. Dia sebetulnya mau memasukkan lah itu untuk menyatakan Bapak setuju enggak, gitu maksudnya. Emutan abdi, masuklah Bapak jadi mustahik. Iya, uang 1 juta Pak, zakat mal saya, Bapak tampi atau henteu? Dia tanya lagi sama kita, dari mana Bapak bilang saya ini masuk? Kelihatannya pas pandemi ini kan usaha Bapak nggak maju. Bagaimana Pak dapat Bapak selama pandemi ini? Ya kalau dulu saya punya untung, sekarang enggak, masih kurang sebetulnya kebutuhan pokok juga. Nah itu miskin Pak. Maka Bapak jadi mustahik. Ini Pak ijab qabulnya. Saya keluarkan zakat kewajiban saya, Bapak terima. Ya saya terima kalau gitu, kalau saya mustahik terima. Kalau begitu sama-sama menerima, dia jadi mustahik, ini satu lagi jadi ini jadi muzaki, ini jadi mustahik, sama-sama ketemu dengan ridho Allah, perantaraannya mal, maka di situ ada berkah Allah turun. Berkah terhadap harta yang jadi zakatnya, berkah terhadap harta yang saya tinggalkan, yang masih tersisa di saya, yang masih 80 berapa? Kalau 2,5%-nya jadi berapa? 90, 7,5%-nya terberkahi sama yang 2,5%-nya terberkahi, kayak dia cahaya gitu, mencahayai semua, memproteknya. Begitu juga yang ini, kemiskinannya pun diridhoi Allah. Set, maka satu saat para malaikat mendoakan, satu saat kamu harus jadi muzaki. Hanya dengan 2,5%, hanya dengan 1 juta sebutkan tadi. Ijab dan qabul. Tiba-tiba dikasih 1 juta, nggak pakai ijab qabul ini, dimakan aja. Bisa jadi dia bukan mustahik. Saya nggak nerima Pak, maaf Pak ya, saya ya mungkin di mata Bapak saya itu miskin lah ya Pak ya, tapi saya rasanya kok saya masih cukup kaya di hadapan Allah. Cukup saya ternyata Pak. Maaf ya Pak ya. Oh ya, saya minta maaf karena saya salah sangka sama Bapak. Maaf ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, saya juga minta maaf. Terima kasih. Saling doakan, semoga Bapak
diberkahi selalu. Bapak juga selalu diberkahi harta Bapak. Mari kita cari Pak siapa mustahik yang tepat. Kan cakep nggak begitu Pak? Cakep. Dijajab sama Bapak. Pak, ada di Masjid Darul Barokah namanya Pak, yang menyalurkan itu. Nanti kalau Bapak pengen tahu, dia open, terbuka gimana penyalurannya kemana. Kalau sudah tidak ada yang butuh konsumsi, dikasihkan yang produktif, dibiayai dari situ. Niatnya apa kalau zakat kita di situ disimpannya? Iya, zakat ini diproyeksikan oleh DKM agar para mustahik ini akan berubah pada waktunya, shifting dia menjadi muzaki. Yang tadinya dia nerima berhak, sekarang wajib mengeluarkan zakat. Oh gitu ya, programnya bagus banget. Udahlah, ini saya keluarkan zakat, titipkan. Jadi kita lembaga penyalur zakat. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Gitu ya Pak ya? Yang apa tuh Pak? Yang awalnya? Saya mendapatkan kendaraan dari perusahaan. Iya, dari program COP. COP itu apa Pak? Car Ownership Program. Oh ya. Skemanya itu saya nggak bisa mengubah, itu dari perusahaan. Oke. Nah, apakah itu itu dari gaji Pak ya? Dari penghasilan dan dikasihkan sudah disetor ke dealer gitu. Iya. Jadi cuman tadi kan ada yang pakai per orang, itu kita datang sendiri. Kalau ini mah dikelola oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan itu, ngelihat karyawan ditawarkan siapa yang mau mengambil program ini, gitu kira-kira. Jadi perusahaan dapat untung nggak dari situ? Nggak ada. Karena semua ditentukan oleh dealer. Jadi programnya perusahaan itu hanya menolong karyawannya yang pengen punya, daripada dia terlibat nanti pinjam meminjam kepada yang riba, mendingan perusahaan yang menyelamatkannya. Karena dia sudah berjasa sama perusahaan, sudah gini, nggak usah berhubungan sama finance perusahaan aja, HRD-nya kira-kira begitu, dan bagian keuangannya nanti sama sekali kita hanya membantu, kata perusahaan, tidak ngambil apa-apa. Kalau dia ngambil apa-apa dalam bentuk akad pinjaman kayak tadi, jadi tetap riba Pak, kelebihannya itu. Tapi kalau misalnya dia perusahaan dapat untung dikit lebih, hanya untung, tapi akadnya jual beli, tetap akad yang penting itu. Nah, dia jadi murabahah. Sampai di situ ada lagi tadi yang maksudnya mungkin agak gini. Tadinya itu bagian dari tunjangan. Kemudian tunjangan itu tidak diberikan. Ditahan, dikip. Tapi itu untuk membayar mobil. Maksud saya skemanya itu tidak bisa seperti saya tadi katakan menggunakan ijab dan sebagainya. Iya, nggak ada ijab kabul. Akadnya itu akad kredit. Memang harga kendaraannya jadi lebih mahal. Ada beberapa juta lebih mahal. Nah, ada beberapa juta, tapi kemudian tidak mengambil keuntungan di situ. Apakah yang seperti tadi itu bisa diterima secara Islam syar'i? Oke. Jadi itu mix, dia campuran ini. Campuran. Kalau meskipun dia minjam, sekarang saya analogikan, saya keluarkan dari perusahaan Bapak, bukan dari perusahaan. Saya keluarkan kasusnya kayak yang tadi. Saya pinjam untuk beli motor tuh. Tapi yang minjemin uang bilang gini, maaf ya, jangan dilebihkan Bapak pinjam uang. Saya hanya membantu menolong Bapak. Ya, Bapak pinjam dari saya, silakan ini uang berapa? 13 juta tadi kan Pak ya? Tadi analogi saya, 13 juta ini Pak. Bapak mau kapan kembaliinnya pinjaman ini? Setahun boleh? Oh boleh Pak. Setahun berapa jadi saya Pak? Terserah Bapak, mau di split jadi berapa? Jadi 12 bulan. Oke, tapi tetap Pak 13 juta jangan lebih ke saya, 13 juta. Loh, Bapak nggak untung? Memang nggak boleh saya nyari untung karena saya tidak jual beli. Bapak kan meminjam kepada saya. Kalau saya meminjam kepada Bapak, saya minta lebih, itu riba buat saya. Jadi gimana tuh? Nggak usah, Bapak kembaliin 13 juta aja, setahun, 13 juta aja, jangan lebih Pak. Itu boleh.
Tidak ada riba, nggak ada kelebihan. Itu boleh. Pinjem, kembaliinnya pas. Pas 1 tahun sudah lunas, datanglah dia. Bawa martabak, bawa apa Pak? Bala-bala, bawa kalapa, dati lembur teh Pak, bawa keripik, kerupuk segala macam, bawa hampir setengah mobil tuh Pak. Ini apa Bapak? Ini apa? Ini kelebihan Bapak. Bapak udah bayar 13 juta ke saya. Kenapa kayak bawa-bawa ini? Nanti jadi riba. Enggak, ini mah hadiah saya buat Bapak. Enggak ada hubungan sama uang-uang itu, enggak ada. Ini mah hadiah saya, tanda terima kasih saya. Nah, itu namanya musyakarah. Hadiah fungsinya musyakarah, ungkapan terima kasih. Kalau bahasa kerennya gratifikasi Pak ya. Bentuknya keripik kerupuk. Itu boleh, itu halal. Oh ya udah, saya terima kasih ya Pak ya. Karena Bapak udah bantu saya sehingga anak saya pakai motor sekarang bagus, alhamdulillah. Setahun sudah ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Makasih ya Pak ya. Ya terima kasih. Bapak saya terima kasih, ini dibawain kerupuk keripik segala ya Pak ya. Terima kasih. Itu musyakarah Pak. Persaudaraan terjalin tuh, alhamdulillah. Nah, kalau skemanya kayak gitu boleh Pak. Boleh. Nah sekarang kan tadi harganya lebih mahal tuh kata Bapak dari harga umum. Nah yang lebih mahal tuh siapa yang dapat untung sebetulnya? Dealer. Kalau dealer dia jual beli dong, dealer mah. Dealer kan tidak minjemin uang, bener nggak Pak? Pasti jual beli. Kalau jual beli akadnya sama dealer, siapapun orang yang berakad sama dealer itu tetap keuntungan, profit namanya. Nah yang saya khawatir perusahaannya yang dapat itu kelebihannya. Maka kelebihannya karena tadi kredit dia akadnya pinjam, maka jadi ribawi Pak. Ada bau ribawi nih Pak. Kalau perusahaannya dapat dengan akad, seakan skemanya seperti meminjam uang kan Pak, bener nggak? Kan perusahaan tidak jualan motor, tidak jualan mobil kan Pak? Karena dia tidak jualan mobil berarti kelebihan yang dia dapat karena kita akadnya minjam, dibayarnya dari tunjangan-tunjangan. Tapi Pak, itu kan perusahaan, saya niat saya enggak, itu mah tunjangan saya. Dipaksa saya sama sistem ya Pak ya. Dipaksa sama sistem. Kalau kita tahu, kita bisa menghindar. Kalau itu optional. Itu optional enggak Pak? Pilihan. Pilihan. Kalau kita pilih, kita bisa nolak. Ya nggak apa-apa lah, karena ini udah berbau abu-abu nih. Punten Pak HRD, bapak-bapak yang di HRD perusahaan, saya nggak ambil lah. Jadi tunjangan saya biar nanti saya ambil X-nya saja. Bisa gitu? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, dipaksa emang ya sistem ya? Ya kepaksa, banyak istighfar kalau gitu itu Pak. Karena ada abu-abu tadi. Abu-abunya yang tadi itu Pak, dari skema. Dari ya jangan-jangan ya perusahaan jadi bertindak sebagai finance dia. Ya udahlah, kita kan nggak tahu Pak. Perusahaan bilang gini, maaf nih perusahaan ya. Jadi saya minta maaf dulu. Kan lumayan kalau ada karyawan kita, para pejabatnya ada 100 orang. Mereka kan pasti butuh mobil. Daripada finance nggak dapat uang, mendingan kita aja supaya ada dapatan lain. Uangnya dari kita kok, kita yang bayarin kok. Kita tahan aja uang tunjangan mereka. Pada butuh mobil nggak, optional, pilihnya jangan dipaksa. Tapi uangnya tunjangannya tetap nggak bisa diambil ya, dipaksa namanya, bener ya? Udah, kan kita dapat untung nanti HRD. Nah dia jadi finance tuh HRD. Nah itu yang saya sebut abu-abu Pak. Kan kita nggak tahu ya Pak ya. Kita tidak nuduh juga. Tapi minimal jadi abu-abu. Abu-abu itu dalam bahasa agama syubhat. Ittaqullaha fis syubhat. Takwalah kepada Allah dalam urusan syubhat. Tinggalkan yang syubhat kalau ingin berkah. Kan ujungnya kita pengen berkah, bener nggak? Jabatan, hasil dari jabatan mobilnya nanti ya dapat berkah lah. Sepanjang jabatan tadi 2 tahun ya Pak ya menjabat, ada mobil 1 tuh Pak, Alphard. Mobilnya Alphard lagi, kan luar biasa tuh Pak. Ya tinggi. Gitu ya Pak ya? Boleh sedikit lagi? Ya, boleh Pak, boleh. Wilayah abu-abu tadi. Iya. Begini hampir semua perusahaan yang saya temui itu pada tingkat konsolidasi, ini perusahaan dengan anak-anak perusahaan masih konsolidasi keuangannya.
Nah, ada cash management di sana. Nah, cash management ini ditanamkan pada investasi yang diantaranya adalah COD. Itu dia yang tadi. Bukan COD itu bukan cash seperti apa itu? Cash management seperti itu. Jadi artinya dia tapi diinvestasikan gitu ya. Digolangkan gitu lah. Digolangkan. Sehingga ada bunga harian berapa miliar yang kita masukkan ke bank itu tiap harinya itu akan muter bunga. Kita nggak tahu bahwa di tingkat konsolidasi di pusat itu seperti itu. Kita terima gaji dari situ. Kenapa kita tahu dari situ? Iya. Dari itu ada dari penjualan sekian nggak mungkin ini. Iya. Duitnya perusahaan itu berkembang seperti ini. Yang selama ini kita makan itu jadi berkah atau enggak? Waktu Bapak belum tahu dan Bapak nggak nanya, itu masih selamat, Pak. Sampai pensiun. La yus'al anhu ma ghaba anna, itu dalilnya. La yus'al anhu ma ghaba anna. Jangan tanya kalau kita kira-kira nggak tahu dan kita jadi repot. Maka dalam agama juga Quran menyebutkan jangan banyak tanya kalau akhirnya pertanyaan itu membuat kamu jadi susah. Agama itu udah bikin jalan kayak gitulah, Pak. Tapi ternyata dasar kita kan orang pinter. Jadi pede nih. Orang pinter jadi tahu nih nggak mungkin perusahaan gini. Jadi dari mana nih uang? Ya digolangkan, Pak. Uang masa lagi uang diem saja. HRD juga kan harus ada satu bidang usaha. Tadi Bapak udah nyebut tuh, Pak, ada berbunga kan? Enggak, ada rent di situ. Ada interest, Pak, di situ ya. Bentuknya kan? Ya kalau dia interest atau rent udah jelas pugu, bahasa agamanya ribawi. Kalau sudah ribawi dia bunga namanya, Allah udah jelas dalam Quran. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu mah nggak bisa dicongkel-congkel tak ayat itu mah. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli akan, Pak, dan Allah haramkan ribawi. Kalau mulai ada bunga berbunga, itu cenderungnya 99% dia prakteknya menjadi ribawi. Nah gimana tuh, Pak, berkah nggak yang saya pakai tuh, Pak? Nah ini makan buat anak istri tuh, bener ya, Pak ya? Waktu Bapak belum nanya itu masih selamat tuh, Pak. Begitu kita tahu, aduh, jadi kumaha ya bukan nggak berkah karena dia abu-abu, jadi ya syubhat tidak berkah. Syubhat boleh diambil asal darurat dan seperlunya. Yang haram pun boleh dimakan kalau seperlunya, tapi itu tetap haram, nggak jadi halal. Asal menyambung nyawa. Kalau ada daging babi, nggak ada daging yang lainnya, kalau dia nggak makan dia mati, makan daging itu, haram kedudukannya, tapi wajib dimakan untuk mempertahankan titipan Allah kehidupan. Nah daruratnya kayak gitu nggak kira-kira yang tadi itu? Itu adanya pada gaji atau pada tunjangan? Ya gaji ya tunjangan. Waduh semua tuh, Pak. Nah itu kalau Bapak tidak berdaya, kan tidak berdaya, Pak? Tidak berdaya, itu sistem, bener ya? Kita ada di dalam sistem itu. Pilihannya dua sama agama. Bapak ada di situ, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah. Orang yang terpaksa ada di situ, nggak ada pilihan lain, tapi jaga hatimu tetap beriman sama Allah, perbanyak istighfar maksud saya. Makanya Bapak harus lebih banyak tuh habis subuh, istighfarnya tuh jangan 3 kali, Pak. 10 kali, 100 kali istighfar. Tapi ternyata hampir semua orang tuh jatuh pada perkara-perkara syubhat ternyata, Pak. Kan banyak yang abu-abu, Pak. Cuman amplop ceramah aja yang nggak abu-abu. Jadi gimana tuh kalau yang terpaksa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Itu teh contoh ayat itu teh ekstrim teh kalau bapak di leher bapak teh ada golok pak, atau ada senjata di sini. Bilang, kamu bukan muslim, dibiarkan kamu hidup. Kamu muslim, payah sekarang. Payah, meninggal dia. Anak muslim. Ayo kamu bilang, saya bukan muslim, kamu hidup. Saya muslim, kamu mati. Saya bukan muslim, dicabut ini. Boleh nggak ngomong gitu pak? Boleh menurut ayat tadi. Illa man ukriha. Tapi tetap jaga hatimu. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Karena begitu cek, kalau aku bilang muslim, mati, anak istriku titipan Allah gimana? Aku bukan muslim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu juga yang di 135 Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Tapi ujungnya ada walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau sudah tahu jangan terus menerus, katanya gitu. Nah itu yang susah pak, bener nggak? Jadi kumahanya masa jadi keluar gawe ya, keluar sistem. Bisa nggak kita kerja tapi di luar sistem? Nggak mungkin. Payrollnya kan sudah otomatis program pak ya. Itu kan di sistem payroll pak, sudah ya pak ya, di manajemen. Jadi nggak bisa lepas dari itu. Sudah ya, istighfar saja. Ya Allah, bagi aku ini darurat, bagi yang lain mungkin tidak. Darurat itu hukumnya tidak untuk umum. Laisa lil jami', tapi lil fardi, bagi tiap orang. Bagi saya darurat, bagi yang lain enggak. Jadi beda-beda. Kalau bapak enggak darurat, tinggalin kalau agama. Aduh sadis banget Ustaz. Enggak. Kalau mau ya la yus'al anhu ma ghaba. Kalau mau diambil juga banyak istighfar insyaallah. Tapi tadi banyak yang abu-abu jadinya di kita. Bapak kalau saya sampaikan hadis satu lagi kita jadi takut. Man anbata jismuhu biharamin fannaru aula bih. Enggak usah nanya jadinya. Itu resiko ilmu ya Pak ya. Tapi resiko ilmu, namanya beresiko orang berilmu. Tapi ya saya nggak bisa jawab lagi selain dari itu ya Pak ya. Jadi kembali mudah-mudahan yang sudah lalu Allah itu ma'fuun anhu. Ma'fuun anhu itu dimaafkan sama Allah. Yang berikutnya kalau kita tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Bil istighfar. Perbanyak zakat sedekah aja. Banyakin aja Pak zakat sedekahnya lah insyaallah. Kenapa? Ya. Kalau kita menyalurkan zakat secara online gitu, ya. Kan banyak kan lembaga kan tidak ada ijab kabul Pak ya. Bapak nanya kalau ijab kabulnya tuh online, apakah itu sah gitu ya Pak ya? Kalau fikih itu bahasanya sah atau nggak sah itu aja. Online itu sebetulnya sama dengan hadir Pak, sah sebetulnya. Kalau memang sama-sama dapat dipercaya. Percaya apa enggak? Percaya nggak kita sama dia? Kalau nggak percaya jangan. Percaya Pak, saya udah tahu manajemennya amanah, bisa dipercaya dan benar, tinggal ngisi aja. Ini saya ijabkan ya, saya titipkan zakat saya 2,5 juta pada Anda. Ternyata dijawab sama sistem juga. Sistem yang jawabnya Pak. Kami terima titipan zakat Bapak, akan kami salurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Semoga Allah memberkahi harta tersisa yang ada di Bapak dan zakatnya menjadi makbulah insyaallah. Kata dia gitu. Kita bilang jawab lagi amin. Itu teh tadi di sana kalau bersuara suara si Veronica itu teh yang sebelah sana. Kalau pakai WA nggak ada suaranya, dia ngetik program kepada siapapun jawabannya kayak gitu, bener nggak? Karena dia komputer. Cuma kalau yang bikinnya karena Allah, menerapkan sistemnya, niatnya dari pertama menerapkan sistem.
Sama pertanyaan Bapak dulu pernah kepada saya ditanya, Ustadz, gimana tuh penyembelihan sapi Pak? Dijagal itu pakai mesin. Mesin kan nggak bismillah, bener nggak? Produsen mesinnya Cina, yang bikin mesin nggak bismillah. Jadi yang mengoperate mesin bismillah nggak ada. Dia harus bismillah tuh. Ya sudah, Ustadz, kan mesin tuh otomatis tuh Pak. Kan automatically, makanya mesin dia. Jadi dia dalam 2 jam itu dalam 1 jam itu bisa jadi 20 sapi misalnya. Boleh nggak dia bismillah sekali aja untuk 20 sapi? Bismillahirrahmanirrahim, untuk 20 sapi berikut ini sistem. Cek. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, ya Allahu Akbar, Bismillah, ya Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Begitu sapi itu terus. Ada yang nggak setuju kalau 21 bismillah, karena dia nanti termasuk sembelihan yang dengan tidak menyebut nama Allah, jadi bangkai. Jadi gimana? Bismillah setiap penyembelihan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana taqabbal anna. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Kalau sekaligus gimana tuh Pak? Kan sistem makan dia langsung cuet. Wah, itu yang bertanggung jawab tuh operatornya Pak. Operatornya. Ternyata non muslim. Karena dia non muslim, dituliskan aja di situ, ditempel bismillahnya di apa? Di mesinnya. Karena saya non muslim, udah itu katanya nanti ke tombol dia baca sendiri, dia bilang itu. Udah mulai diakal-akal itu Pak. Ala kulli hal, atas semua tadi jawaban saya itu jadi abu-abu syubhat. Jelas Pak ya, kan kata Allah, kata Rasul, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan ada perkara al umur bainahuma mutasyabihat, dan ada perkara-perkara di antara halal dan haram itu mutasyabih, yang jadi syubhat. Nah itu tadi bahasannya jadi abu-abu. Kenapa jadi abu-abu? Kalau dari Allahnya mah udah jelas. Yang abu-abunya itu karena pengetahuan kita sedikit. Yang kedua, karena sistemnya dikotak-katik, sehingga nggak jelas dia. Dibikin tidak jelas. Pan yang halalnya mah udah jelas. Bapak jadi hareudang kieu. Jadi hareudang. Karena ada abu-abu. Gitu ya Pak ya? Pak ya, jadi banyak memang yang abu-abu. Jadi katanya kalau abu-abu darurat boleh ambil, jangan walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Jangan terus-menerus. Harus ada masa yang harus kita stop. Kalau di abu-abu. Kalau yang jelas kayak tadi, itu sistem. Ini Pak ya, ada lagi Pak? Pak Nandang, mana? Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini tadi meneruskan masalah hadiah Pak. Jadi Bapak kan menyampaikannya barang kritik. Iya. Kalau hadiahnya berupa uang itu boleh nggak Pak? Nah itu jadi subhat lagi tuh Pak jawabannya. Makanya saya supaya nggak jadi subhat tadi ceritanya itu kerupuk, cau gitu, beas. Nah sekarang hadiahnya itu duit ternyata teh. Ternyata begitu balik teh ngasih amplop si bapak tuh tadi tuh. Waktu ngasih amplop, ini apa Pak? Ini kelebihan Bapak bayar, kan sudah dibayar. Enggak, ini mah hadiah saya Pak. Oh ya udah hadiah, Begitu dilihat ternyata sedikit Pak. Ya enggak lah, bawa balik aja. Begitu dilihat 1 juta. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Itu jadi syubhat. Karena apa? Karena dia akan memicu nanti si piutang. Ada untungnya nih. Pakai praktek Islam aja kalau gitu. Udah.
Nanti Bapak seakan dia mengatakan gini di ujungnya, ada yang butuh lagi. Nanti kalau itu jangan dilebihkan Pak ya. Tapi kalau masih hadiah mah kasih saya, jangan kerupuk, cau segala macam. Amplop aja. Mulai ada niat yang berubah Pak. Dia merubah niat kan. Jadi berubah nih sikapnya, mindsetnya jadi berubah. Kalau dia merubah, itu udah jadi abu-abu Pak. Makanya mendingan Mebelere. Satu lagi Pak. Ya. Yang tadi masalah jual beli Pak Jarod ya. Akadnya kan kita misalnya koperasi Koperasi. ya. Jadi membelikan motor ya. Membelikan motor dalam prakteknya dalam aturan negara. Pemilikannya berarti harus koperasi dulu Pak. BPKB, STNK. Atau seolah-olah emang koperasi yang beli, tapi supaya memudahkan proses surat administrasinya, jadi si pembeli ini langsung kedealernya atas nama dia. Ada yang dilewati proses administrasinya tidak atas nama koperasi dulu. Boleh enggak? Iya, itu hanya teknis sebetulnya. Sama seperti tadi Pak. Ada finance, ada dealer, ada konsumen Pak ya. Saya ulang, konsumen, ada dealer, penjual barang, ada finance yang pemilik duit. Nah, kalau setting yang pertama tadi si pembutuh si konsumen datang ke pemilik duit. Setelah itu pinjam, dia cari dulu survei dulu barang ke dealer. Dealer jual segitu harganya, dia datang ke tukang ini ke finance, lalu dia pinjam uang, lalu uangnya dipakai membeli, itu riba. Lalu dia datang ke kayak tadi datangnya ke dealer, dia lihat sudah ada barangnya di situ, dia datang ke finance, tolong beliin saya motor, di sana dealernya, nomor sekian motornya mereknya tolong beliinnya, nanti kamu jual ke saya beli dari kamu, silakan mau ambil untung berapa. Oh ya, di mana dealernya? Dia datang. Oke. Yang datang sama kita. Dia cuma bilang, mungkin online. Ada motor itu pesanan Pak Edi. Ngarah gampang Edi we ngaran lah. Pesanan Pak Edi. Oh iya, sudah ada Pak. Ya, nanti saya bayar semua. Kata dia. Ya udah, bayar. Itu mah hanya teknis. Pak Edi datang hanya teknis aja. Tapi prinsip yang penting bahwa dia tidak pinjam uang. Dia mau beli dari situ. Ya, nanti saya yang datang ke dealernya, tapi saya beli dari situ, finance. Oh ya udah, kita jual beli ya akadnya ya terjadi kalau ya, jadi itu boleh, nggak masalah. Jadi kalau dia datang sendiri tidak melewat dari koperasi nggak masalah. Itu hanya teknis sekuler Pak itu. Bahasa saya teknis sekuler lah. Kalau teknis dinia, agama, religi gitu, itu prinsip. Makanya agama itu lihatnya prinsip-prinsipnya aja dulu. Kalau prinsipnya udah benar, itu nanti ada al-usuliyah dalam fikih itu yang prinsip-prinsip. An-nusus ad-diniyah, nas itu baik Quran maupun sunnah, itu bicara soal prinsip-prinsip. Nah, kecuali nanti yang sudah jelas-jelas misalnya praktek-praktek secara praktis yang jadi abu-abu, itu tinggalkan. Kalau Pak Nandang menganggap itu sebagai sebuah abu-abu, tinggalkan bagi kita. Karena itu abu-abu bagi saya. Ustadz bilang 100 kali itu clear, buat saya itu abu-abu. Oh, tetap berarti beda buat Bapak hukumnya. Bapak mah tetap abu-abu Pak. Buat yang clear. Itu soal teknis maksudnya. Kalau prinsip nggak bisa diganggu gugat. Itu ya Pak ya. Nggak ada ya saya kira. Selesai, kita doa ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah diskusi dan luar biasa. Saya merasa dimuliakan oleh Allah hadir di depan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Gak ada ibu-ibu ya, saya anggap ada saja karena tertutup. Ada di rumahnya masing-masing ya, karena online. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma'ishatina, Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina. Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.